Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha listrik. Untuk memahami lebih lanjut, maka saya akan memberikan contoh soal. Nah, usaha listrik itu adalah usaha untuk memindahkan partikel bermuatan listrik. Nah, misalkan saya punya partikel bermuatan listrik G kecil di titik A. Kemudian partikel ini mempunyai energi potensial EPA terhadap partikel lain yang bermuatan positif G besar. Nah, misalkan ini muatannya saya pindahkan ke titik B ya. Jadi muatan yang muatannya G kecil ini saya pindahkan ke titik B, di mana dia di titik B ini memiliki energi potensial terhadap muatan yang G besar ini sebesar EPB. Nah, misalkan ini usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu adalah W1. Bisa juga melalui lintasan yang hijau ini, usahanya adalah W2. Mungkin juga melalui lintasan yang merah, usahanya adalah W3. Bagaimana cara mencari usahanya untuk berbagai lintasan ini? Ternyata untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, usahanya tidak bergantung pada bentuk lintasan maupun panjang lintasan. Jadi usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B hanya bergantung pada selisih energi potensial di A dan di B. Nah, ini tandanya minus ya, bahwa WAB sama dengan minus delta EPBA. Karena mengapa kok minus ini? Jawabannya adalah karena gaya Coulomb itu adalah gaya yang bersifat konservatif ya. Bersifat konservatif, jadi usahanya itu harus sama dengan minus perubahan energi potensialnya. Nah, WAB kalau saya uraikan jadi seperti ini. Delta EPBA itu adalah EP di B dikurangi EP di A. Nah, kalau tidak mau tanda negatif, ya masukkan ke dalam, berarti ini bisa dibalik EPA dikurangi EPB. Nah, tapi EPA itu bisa ditulis dalam bentuk potensial listrik di A. Begitu juga EPB ya, ditulis dalam bentuk potensial di B. Jadi kalau begitu ini bisa ditulis EPA itu Q kali VA, sedangkan EPB itu Q kali VB. Nah, Q-nya ini sama saya keluarkan, berarti Q dikalikan dalam kurung VA min VB. Nah, atau bisa saya tulis seperti ini ya. Usaha untuk memindahkan partikel bermuatan dari A ke B adalah sama dengan Q kali delta VAB. Jadi WAB sama dengan Q delta VAB, begitu. Nah, WAB itu usaha listrik dari A ke B. Satuannya adalah Joule ya. Kalau Q itu G kecil ini ya, muatan partikel yang dipindahkan. Nah, delta VAB berarti beda potensial antara titik A dan B. Nah, WAB jika bertanda positif, kita hitung misalkan bertanda positif, maka gaya Coulomb yang melakukan usaha. Nah, sedangkan kalau WAB negatif, tandanya berarti gaya eksternal yang melakukan usaha untuk melawan usaha gaya Coulomb. Nah, dari pengertian ini ya, tadi usahanya tidak bergantung pada bentuk maupun panjang lintasan, maka usaha W1, W2, W3 itu sama saja ya. Jadi melalui lintasan satu lurus, W2 hijau maupun merah itu sama usahanya. Sekali lagi, usaha yang dilakukan gaya konservatif itu tidak bergantung pada bentuk maupun panjang lintasan, jadi usahanya ini sama semua. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Nomor 1, pada titik sudut A, B, C, dan C pada persegi panjang A, B, C, D diletakkan muatan berturut-turut plus 8 mikrocoulomb, plus 10 mikrocoulomb, dan min 6 mikrocoulomb. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan plus 1 mikrocoulomb dari titik jauh tak hingga ke titik D? Kita jawab. Oke, potensial listrik itu kan dirumuskan kaki per R untuk muatan titik yang menyebabkan potensial listrik di suatu titik tertentu. Nah, kalau V di tak hingga berapa? Berarti nanti R-nya diisi tak hingga ya. V di tak hingga itu kaki per R-nya tak hingga. Sesuatu bagi tak hingga 0 ya. Jadi V di tak hingga itu sudah pasti 0. Nah, kalau V di D itu disebabkan muatan yang ada di A, B, dan C ya. Jadi di D itu tidak ada muatannya ya. Oke, jadi kalau begitu kita hitung K-nya dianggap di udara ini konstanta Coulombnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Ki-A-nya adalah 8 kali 10 pangkat 6 RAD ya. Jarak A ke D itu adalah 0,8 meter. Ini jadikan meter. Nah, terus kemudian Ki-B-nya di sini adalah plus 10 mikrocoulomb, berarti 10 kali 10 pangkat 6 coulomb. RBD itu adalah 1 meter. Ya, otomatis
otomatis ya, ini 60, 80, ini 100. Oke, 1 meter. Terus kemudian Qc-nya di sini adalah min 6 mikrokulum, berarti min 6 kali 10 pangkat min 6. Perhatikan tanda minus ini dipakai ya, tidak boleh dibuang, karena penjumlahan potensial listrik itu secara aljabar biasa, karena potensial listrik itu besaran skalar. Nah, sedangkan jarak C ke D ini adalah 0,6 ya, 0,6 meter. Nah, ini kalau saya hitung ini jadinya kan 10 pangkat min 5, terus kemudian di sini 10 pangkat min 5, ini minus ya, minus 10 pangkat min 5. Ini sama ini habis, jadi kalau begitu hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 4 volt. Itulah potensial di titik D. Nah, sekarang kalau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan plus 1 mikrokulum dari taingga ke D, itu adalah Q sama dengan V taingga dikurangi V di D. Nah, Q yang dipindahkan itu adalah 10 pangkat min 6 kulum. Ini saya jadikan mikrokulum, saya jadikan kulum ya. V taingga itu 0. V di D tadi 9 kali 10 pangkat 4. Jadi ini hasilnya adalah minus 0,09 Joule. Nah, tanda min itu menunjukkan bahwa gaya eksternal yang melakukan usaha untuk melawan usaha gaya gulung. Nomor 2, pada titik sudut A dan B dari segitiga sama sisi ABC diletakkan partikel bermuatan plus 5 akar 3 mikrokulum min 3 akar 3 mikrokulum. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan plus 2 mikrokulum dari titik P ke C? Jadi P ke C ya. Nah, kita jawab. Oke. Saya hitung dulu jarak titik P ke masing-masing ini titik sudut segitiga ya, ABC. Ini jaraknya pasti sama karena ini sama sisi ya, sisinya 6 cm, 6 cm. Nah, kalau ini saya bagi begini, maka di sini ini lurus ya ke sini, berarti ini siku-siku, di sini ini segitiga siku-siku. Berarti sisi yang ini sampai situ itu 3 cm, separuh dari 6, sedangkan sudutnya ini 30. Kenapa? Karena sisi ini, sisinya kan sama besar, karena sama sisi ya segitiganya, berarti ini kan 60 sudutnya. Semua 60 dibagi 2 sama, berarti sebelahnya ini 30 derajat. Ini untuk menghitung R aja. Nah, jadi cos 30 derajat, karena ini segitiga siku-siku, cos 30 itu 3 per R. Ya, 3 per R. Jadi cos 30 itu setengah akar 3, berarti 3 per R. Oleh sebab itu, R-nya dapatnya adalah 2 akar 3 cm. Nah, V di P itu disebabkan oleh muatan yang ada di A sama di B ya. Jadi VP sama dengan K dalam kurung QA per R plus QB per R. Nah, K-nya dianggap di udara 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya itu adalah ini ya, QA-nya. Di titik A itu muatannya ya 5 akar 3 mikrokulum. Ini saya jadikan kulum ya. Kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jaraknya R-nya tadi adalah 2 akar 3 cm, 2 akar 3 10 pangkat min 2 meter. Nah, QB-nya min 3 akar 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 akar 3 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau dihitung ketemunya adalah 9 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, terus kemudian V di C, kita hitung. V di C berapa? V di C itu disebabkan oleh muatan A dan B juga ya. Cuma jaraknya sekarang beda yaitu 6 cm. Jadi kalau begitu K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 itu konstanta Coulomb. QA-nya kita masukkan, QB-nya juga masuk. RAC itu adalah 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan RBC itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 3 akar 3 kali 10 pangkat 5 volt. Oke. Nah, ini sudah ketemu tadi ya, potensial di B, ini VC tadi, ini ketemunya. Nah, sedangkan muatan yang dipindahkan itu plus 2 mikrokulum dari titik P ke C ya, dipindahkan ke situ. Nah, WPC itu berarti Q dalam kurung VP dikurangi VC. Nah, Q-nya ini saya jadikan kulum 2 kali 10 pangkat min 6. VP-nya itu 9 kali 10 pangkat 5, sedangkan VC-nya 3 akar 3 kali 10 pangkat 5, itu ya. Oke, jadi kalau begitu ini saya bisa tulis seperti ini ya. 9 itu 3 kali 3. Nah, oke, kalau begitu 3 kali 10 pangkat 5 ini bisa saya keluarkan itu ya. Nah, ini kalikan dalam kurung 3 min akar 3. Ini kalau saya kalikan berarti 0,6 ini. 0,6 kalikan dalam kurung 3 min akar 3 Joule. Inilah usaha untuk memindahkan muatan plus 2 mikrokulum dari titik P ke C. Tandanya positif, itu berarti yang melakukan usaha adalah gaya Coulomb.
Oke, nomor 3. Sebuah selimut bola konduktor memiliki jari-jari 10 cm dan bermuatan 8 mikrokulum. Titik A, B, C, dan D berturut-turut terletak pada jarak 2 cm, 5 cm, 10 cm, dan 24 cm terhadap pusat bola. Berapakah usaha gaya kulum untuk memindahkan muatan listrik min 1 mikrokulum dari titik A ke B, yang B adalah C ke D? Oke, kita jawab. Nah, kalau saya gambar, titik A itu kan jaraknya cuma 2 cm dari pusat. Padahal jari-jarinya kan 10 cm. Kalau ini jaraknya 2 cm dari pusat, berarti titik A ada di dalam bola. Ya, di dalam bola. Nah, terus kemudian titik B juga di dalam bola, karena cuma jaraknya 5 cm terhadap pusat. Nah, sedangkan titik C 10 cm itu berarti tepat di kulit bola, titik C. Nah, sedangkan yang titik D itu di luarnya, jelas karena jaraknya 24 cm terhadap pusat bola. Nah, perhatikan baik-baik, kalau potensialnya di titik A dalam bola itu adalah kaki per R besar. Jadi R besar itu jari-jari bola. Q itu muatan bola ya. Nah, kalau di B, karena sama-sama di dalam, berarti kaki per R juga, ya kan? Nah, kalau begitu VA sama dengan VB. Jadi sekali lagi ya, untuk titik-titik yang ada di dalam bola, bahkan di kulit, itu potensialnya sama. Rumusnya sama, kaki per R besar ya. WAB itu berarti Q dikalikan VA min VB. Tapi VA VB-nya sama ini. VB-nya saya ganti VA sehingga VA kurangi VA. Jadi ini hasilnya adalah 0. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan dari A ke B itu 0. Artinya gaya kulum tidak melakukan usaha ini ya. Sekali lagi, kalau WAB 0 berarti gaya kulum tidak melakukan usaha. Oke, sekarang kita jawab poin yang B ya. Usaha untuk memindahkan muatan dari C ke D. Kita hitung dulu berapa potensial di titik C. Titik C itu terletak di permukaan bola ya, di kulit bola persis. Karena di permukaannya potensialnya akan sama dengan yang ada di dalam. Jadi kalau begitu VC itu sama dengan kaki per R. Sama rumusnya dengan tadi ya. Nah, kalau saya hitung, K-nya itu konstanta kulum 9 kali 10 pangkat 9, muatan bola 8 kali 10 pangkat min 6, jari-jari bola itu 10 cm, berarti 0,1 meter. Jadi ini kalau saya hitung ketemunya 72 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, V di D itu adalah kaki per RD, jaraknya pengaruh. Karena titik D itu di luar bola, jadi jaraknya jarak titik D ke pusat bola pengaruh dalam perhitungan. Jadi kita menggunakan jarak titik D ke pusat bola. Kaki per RD berarti K-nya diisi 9 kali 10 pangkat 9, muatan bola 8 kali 10 pangkat min 6, jarak titik D ke pusat itu adalah 24 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 30 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, kalau kita ditanya usaha untuk memindahkan muatan dari C ke D, ya berarti Q dikalikan dalam kurung VC min VD. Nah, tapi Q-nya ini ya, min 1 mikrokulum, saya jadikan kulum min 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan VC-nya 72 kali 10 pangkat 4, VD-nya 30 kali 10 pangkat 4. Jadi ini kalau saya hitung ketemunya minus 0,42 Joule. Nah, tanda usahanya kok minus ini? Itu artinya untuk memindahkan muatan min 1 mikrokulum dari titik C ke D, ini membutuhkan gaya eksternal. Usaha dari gaya eksternal untuk melawan usaha gaya kulum. Physics is very easy and fun.